Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, baik. Baik, sambil menunggu kawan sudah ada 28 orang yang hadir. Ya, sambil menunggu kita ada 3 orang lagi yang belum hadir. Kesempatan nanti masih ada 5 menit lagi untuk mereka, mudah-mudahan mereka bisa tepat waktu dengan toleransi tadi sudah 15 menit. Baik, perkuliahan hari ini pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dengan materi pengembangan SDM. Kita mulai bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pengembangan sumber daya ini adalah salah satu materi setelah kita minggu kemarin membahas tentang kompensasi atau kesejahteraan. Ya. Jadi setelah mereka penempatan dan penugasan dan mereka bekerja dengan mendapatkan kompensasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga, dalam melaksanakan pekerjaannya terkadang mereka menemui hal-hal yang baru yang tidak mereka temui pada jenjang pendidikan mereka ataupun pada pekerjaan mereka sebelumnya. Oleh karena itu sangat dirasakan perlu pengembangan sumber daya manusia ini. Pada materi-materi lain, ya materi-materi lama, pengembangan sumber daya ini disebutkan juga dengan istilah pembinaan. Cuma konotasinya itu agak negatif. Pembinaan itu hanya yang mengalami kendala atau tidak sesuai dengan harapan organisasi perusahaan atau lembaga. Ya. Maka nanti ada kemungkinan ini seloroh atau guyon dari beberapa manajer kalau memang tidak bisa dibina, ya akhirnya dibinasakan. Ya dibinasakan itu bahasanya nanti diberhentikan atau di PHK. Nah tentunya sebagai manajer tidak berkeinginan seperti itu dengan pertimbangan rasa kemanusiaan karena mereka sudah diterima sebagai pegawai atau karyawan pada lembaga atau perusahaan. Ya, dan kita akan kembali lagi ke proses semulanya. Ya, apakah itu nanti kita akan evaluasi apakah kesalahan dalam pendidikan atau apakah kesalahan dalam rekrutmen. Nah, oleh karena itu di lembaga pendidikan juga ya sangat diperlukan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan ini agar dapat menyesuaikan, mengadaptasi dan meningkatkan produktivitas kerja mereka. Materi kita hari ini terdiri dari pengertian pengembangan SDM, tujuan pengembangan SDM, prinsip-prinsip pengembangan SDM, kemudian bentuk umum dalam pengembangan SDM, yakni pendidikan dan pelatihan. Terkadang juga ada nanti yang mengkategorikannya secara formal dan tidak formal atas inisiatif perusahaan atau juga atas inisiatif sendiri. Kemudian yang kelima materi kita adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya SDM. Yang bertugas presentasi hari ini adalah kelompok 2, yakni Ari Aditya Aryadi. Ya, mungkin nanti ada yang lain kawannya kalau memang tidak bisa membantukan untuk share screen. Ya, kelompok 2 terdiri dari Rizky Atun Hasanah, ketua merangkap moderator yang memandu diskusi. Kemudian Muhammad Aji dan Nur, sekretaris yang bertugas mencatat pertanyaan dan jawaban serta penjelasan tambahan dari saya, dan nanti dikirim catatannya paling lambat di grup 1 hari setelah diskusi atau pada hari ini juga bisa ditulis tangan, dipoto atau bisa juga langsung diketik pada WhatsApp berupa chat. Kemudian Ari Aditya anggota merangkap presenter. Kemudian Kamelia anggota sebagai penjawab, Muhammad Iga Raidi, kemudian Rabiatul Husna anggota sebagai penjawab.
Saya cek dulu kehadiran kelompok 2. Rizkyatun Hasanah ada? Oh, ini. Rizkyatun Hasanah. Ada Rizkyatun Hasanah? Ada, Pak. Ada, itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, Muhammad Aji Danur. Muhammad Aji Danur ada? Ada Muhammad Aji Danur ada ya? Oke, Muhammad Aji Danur ada. Kemudian berikutnya Ari Aditya. Ada, Pak. Ada Ari Aditya. Oke, ya, bisa lihatin kamera biar kawannya ingat ini rasa kangennya nih kepada Ari. Selama daring tidak terlihat mukanya. Silakan Ari diartikan videonya biar kawan Anda terobati rasa kangennya. Nah, ini Ari yang ganteng ini. Oke, Ya. alhamdulillah. Ya. Kemudian berikutnya Kamelia. Silakan Kamelia diartikan videonya. Ya. Kemudian berikutnya Muhammad Igaraidi. Muhammad Igaraidi belum masuk ya? Muhammad Igaraidi belum masuk. Kemudian Rabiatul Husna. Hadir, Pak. Nah, ini Rabiatul Husna ya. Oke. Baik, alhamdulillah semua sudah hadir pada hari ini. Kelompok yang mengajukan pertanyaan adalah kelompok 3 Muhammad Ilmi. Ya. Ada Muhammad Ilmi? Oh, hadir Pak. Ya, hadir ya Muhammad Ilmi. Ya. Anda pakai HP apa Muhammad Ilmi? Oh ya, HP Anda yang miring ya. Kemudian berikutnya Muhammad Fadilah. Hadir, Pak. Muhammad Fadilah. Ada, Pak. Itu Muhammad Ilmi. Oh. Nama Anda apa nama Anda? Anda pakai nama siapa? Muhammad Abdi Danur, Ilmi, Karim, Rapid. Anda pakai nama siapa Muhammad? Fadilah. Nama Anda tidak terekam di sini. Oh, M Fadilah gitu ya. Oke, M saja. Oke. Kemudian ini M Fadilah. Ya. Saya pin ya biar kawan-kawannya lihat muka temannya. Nah, ini M Fadilah. Nah. Kemudian yang berikutnya Siti Habibah. Ada Siti Habibah. Ada, Pak. Nah, ini mukanya Siti Habibah. Oke ya, alhamdulillah kita sudah cukup lengkap. Nah, baik, silakan moderator Rizkyatun Hasanah dipandu untuk presentasinya. Yang bertugas untuk share screen siapa? Apa sekaligus Ari Aditya Aryadi? Dibuka dulu, dicoba dulu yang share screen. Silakan dicoba share screen-nya. Rizkyatun suaranya belum dibuka. Nah, siapa yang bertugas untuk share screen? Halo? Kelompok 2. Tidak ada yang bisa share screen-nya. Baik, kalau tidak ada saya bantu. Nah, ya. Bisa Pak, lagi proses ini Pak. Oh, lagi proses. Oke. Ya, dimulai saja Rizkyatun Hasanah. Boleh dimatikan audio dan videonya yang tidak bertugas.
tidak terdengar, nanti kita bisa mendengar lewat suaranya saja, kalaupun tidak terlihat PowerPoint-nya. Silakan Rizky Atun dimulai. Rizky Atun, silakan dimulai. Dan para peserta pada waktu satu yang berada di Zoom, ya, dan juga para pimpinan lainnya yang terkait pembahasan komisi 3 ya. Kita berada di komisi 3. Berikan pertama tentang transformasi akademik di Universitas Masih. Kalau komisi 1 membahas tentang ZT ya. Kemudian komisi 2 membahas tentang publik, dan komisi 3 membahas tentang transformasi akademik. Apabila pada siang ini kita di Allah SWT tersebut seperti ya, sehingga kita bisa melanjutkan perusahaan hari 3, dan nanti kita akan masuk kepada sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di Google Meet ini pada perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkatun Hasanah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Azidanur sebagai sekretaris, Ari Aditya Aryadi sebagai presenter, Muhammad Ega Raidi, Kamelia, dan Rabiatul Husna yang akan bertugas menjawab pertanyaan. Baik, langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi kepada Saudara Ari Aditya Aryadi. Waktu dan tempat disediakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, saudari moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah menunjuk saya sebagai presenter. Jadi di sini bahasannya adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia, yaitu upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya melalui pendidikan latihan dan pembinaan. Ini pengembangan sumber daya manusia ini juga bisa disebut sebagai sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan atau proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan itu dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di dalam perusahaan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah tujuan pengembangan sumber daya manusia.
tujuan sumber daya manusia ada 5, yaitu membentuk individu dari aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua, pengembangan karir. Yang keempat, mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program terencana dan penilaian seperti perencanaan tenaga kerja, penilaian kinerja, analisis pekerjaan, dan klasifikasi pekerjaan. Terus yang keempat, itu mendapat sumber daya manusia sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dan alat organisasi yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan. Terus yang kelima, penyesuaian sistem dan kebijakan organisasi sebagai perangkat resiko dan faktor eksternal. Terus yang C, ada prinsip-prinsip dalam pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Terus yang C, prinsip-prinsip dalam pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Rabiato dinaikkan, next slide-nya. Yang pertama, motivasi. Dari motivasi yang dimiliki oleh karyawan ini dapat mendorong karyawan untuk semakin cepat atau bisa bersungguh-sungguh dalam mempelajari suatu pengetahuan atau pelatihan dari pengembangan tersebut. Terus yang kedua, perbedaan individu, yaitu perbedaan individu harus dijadikan suatu pegangan dalam melaksanakan program pengembangan, baik perbedaan jenis kelamin, status sosial, kecerdasan, maupun bakat karyawan. Terus ada latihan, yaitu pengembangan karyawan yang lebih efektif adalah dengan latihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan. Terus yang D, laporan kemajuan. Hasil pengembangan dapat dijadikan sebagai informasi bagi perbandingan antara karyawan sebelum mendapat pengembangan dan sesudah mendapat pengembangan. Next, yang D, bentuk pengembangan sumber daya manusia. Yang A, ada pengembangan secara informal, yaitu pengembangan secara informal ini karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan. Bisa juga karyawan ini melatih dirinya dengan cara melihat teman sekerjanya yang lebih giat daripada dia, jadi dia termotivasi juga. Terus yang B, pengembangan secara formal, yaitu pengembangan karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan ataupun latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Ini bisa kita contohkan, misalkan seperti satpam, ya harus pendidikan dulu baru boleh ikut satpam, begitu juga polisi, TNI. Terus yang bagian E, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor internal, yaitu misi dan tujuan sekolah, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis teknologi yang digunakan. Yang B, faktor eksternal, yaitu kebijakan pemerintah, sosial budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Silakan saudari moderator. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian dari Saudara Ari Aditya Aryadi. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Selanjutnya dipersilakan kepada penanya pertama, yaitu Muhammad Ilmi, untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya instruksi sebentar. Saya ingin mengecek kehadiran Anda, yang apakah saya terlewatkan. Silahkan yang punya nama untuk dijawab. Ya, share screen-nya bisa dihentikan.
Ya, share screen-nya bisa dihentikan, bisa ditutup. Ihsanul Fikri sudah masuk? Ihsanul Fikri? Ada informasi dari ketua kelas atau kawannya Ihsanul Fikri gimana Subhan? Minggu kemarin juga tidak bisa masuk. Untuk Ihsanul Fikri tidak ada kabarnya, Pak. Oh, belum ada kabar. Ya. Nggih. Oke. Selagi ini kalau kita sekretaris siapa ya, sekretaris kelas kita? Sekretaris kelas Kamelia ya, ada Kamelia ada? Udah, Pak. Anda bisa memberikan email Anda ke saya nanti di Japri saja. Saya ingin mengirim rekaman video yang minggu kemarin karena video itu tidak bisa dikirim lewat grup karena besar, jadi harus melalui email. Nanti mungkin siapa yang bisa mengubah video tersebut supaya lebih kecil atau mungkin diupload di YouTube dengan pengguna terbatas, biar nanti kita yang tidak hadir bisa mengulang. Bisa Kamelia untuk mengedit itu, mengupload ke YouTube, kemudian mengambil linknya, bisa? Insya Allah, Pak. Nah, berarti nanti dikirim ya email Anda ke saya ya, di Japri saja, biar nanti Anda yang mengolahnya. Kalau saya kirim semuanya kan terlalu lama nanti, kan terlalu banyak muatannya. Ya? Oke. Iya, Pak. Kemudian setelah Ihsanul Fikri tidak ada kabar, berikutnya Yapi Aulia sudah masuk. Minggu kemarin juga tidak masuk Yapi Aulia. Gimana Subhan, ada kabar? Sama juga, Pak. Nggak ada kabar juga, Pak. Nanti di Japri saja ketua kelas ya, apa kendalanya ini? Apa tidak punya kendala ataukah kendala jaringan? Kemudian hari ini Haris Maningrum ada? Tidak ada juga, tidak ada kabar ya. Masita ada Masita ya? Oke. Hadir, Pak. Ya. Ini yang jadwal production ini Muhammad Igaraidi ya? Jadwal production ini siapa? Enggak, Pak, Muhammad Ega, Pak. Ya, hanya itu saja yang tidak sesuai dengan namanya. Oke, sudah. Hanya yang tidak hadir ini yang belum masuk Haris Maningrum, Yapi Aulia 2 kali dengan minggu kemarin, kemudian Ihsanul Fikri 2 minggu dengan minggu kemarin. Ya, dilanjutkan moderator. Terima kasih. Untuk menyampaikan pertanyaan. Siapa Kamelia ya yang menyampaikan? Muhammad Ilmi, Pak. Muhammad Ilmi. Silakan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi. Dengan pertanyaan, dalam salah satu prinsip di dalam pengembangan sumber daya manusia yang efektif, mesti memperhatikan motivasi dan minat bagi para pekerja atau para sumber daya manusia yang ingin untuk dikembangkan. Hal ini membuat saya ini tertarik dengan menanyakan bagaimana cara menentukan motivasi yang tepat agar nantinya kita tidak salah dalam memotivasi para pekerja yang awalnya kita bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia malah menghasilkan hal yang sebaliknya. Yang mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ilmi. Selanjutnya penanya kedua yaitu Muhammad Fadilah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada
moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nama saya Fadila. Di sini saya ingin bertanya mengenai pada pandemi COVID-19 ini, kita dapat melihat semua aspek itu bergerak melalui media online. Nah, terutama dalam hal pekerjaan. Saya ingin bertanya bagaimana menurut pemateri tentang proses pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada saat pandemi ini atau secara online. Apakah pengembangan tersebut dapat berjalan dengan optimal, mengingat tidak semua hal bisa dilakukan secara online? Lalu apa saja? Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadil yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Terakhir, persilakan kepada Saudari Siti Habibah untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah. Silakan wajahnya Siti Habibah. Di sini saya akan menanyakan apakah pelatihan dan pengembangan sumber daya itu berbeda. Apakah itu fokus dari kedua kegiatan tersebut? Apakah keduanya itu berlangsung sementara atau terus-menerus? Maka Silahkan Aji Danur diulang semua pertanyaannya, didengarkan oleh penanya dan yang lain. Apakah tepat catatan Anda? Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini pertanyaan pertama itu dari Muhammad Ilmi. Jadi nanti ini bisa dikoreksi ya, karena tadi itu ada sedikit gangguan jaringan, jadi ada yang saya tidak catat. Nah, pertanyaan pertama dari Muhammad Ilmi, bagaimana menentukan motivasi yang tepat agar nantinya kita tidak salah dalam memotivasi pekerja? Kemudian yang kedua dari Muhammad M. Fadilah, bagaimana proses pengembangan sumber daya manusia pada saat pandemi yang melalui online ini? Mengingat tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara online. Apakah pengembangan tersebut akan optimal? Nah, selanjutnya saya tidak dengar tadi karena buffering sedikit, jadi nanti bisa diulang untuk saudara Fadilah, maaf. Yang ketiga ada dari Siti Habibah. Pertanyaannya, apakah pelatihan dan pengembangan itu tuh berbeda? Kemudian apa fokus keduanya dan apakah keduanya itu bersifat sementara atau berkelanjutan? Sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan ditanggapi kelompok penanya apakah memang pas demikian pertanyaannya, atau mungkin Fadilah tadi bisa dilengkapi karena ada buffering. Gimana Fadilah? Baik Pak, itu lalu apa strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga dalam menyiasati hal tersebut? Nah, itu tambahan yang buffering tadi yang kena tidak jelas tadi ya. Apa strategi yang dilakukan oleh lembaga untuk menyiasati hal tersebut? Ya, bisa ya. Oke, moderator silahkan diatur untuk kelompok penjawab. Ya, dipersilakan kepada yang bertugas sebagai menjawab. Saudari Kamelia, apakah sudah siap untuk menjawab? Siap semua. Dipersilakan kepada Saudari Kamelia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator telah mengizinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ilmi. Pertanyaan yang sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamelia. Di sini saya akan menjawab
pertanyaan dari Saudara Muhammad Ilmi. Pertanyaan yang Saudara Muhammad Ilmi yang dapat saya tangkap yaitu bagaimana cara menentukan motivasi yang tepat dalam memotivasi pekerja atau karyawan. Nah, memang benar motivasi itu memiliki peranan penting dalam kinerja karyawan. Tanpa adanya motivasi, karyawan akan cenderung memiliki kinerja yang kurang memuaskan atau kurang maksimal. Nah, dari itu kita harus terus mengusahakan agar karyawan itu tetap memiliki motivasi kerja. Bisa kita ambil contoh, salah satunya yaitu menjadi pendengar yang baik. Dalam hubungan antara atasan dan bawahan tentu diperlukan komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu membuat karyawan mereka akan termotivasi saat bekerja. Mungkin mereka memiliki ide atau pendapat sendiri terhadap perusahaan. Apabila pendapat tersebut dapat diterapkan di perusahaan, tidak ada salahnya pendapat tersebut dipakai atau diterapkan dalam sebuah perusahaan. Hal ini akan membuat karyawan merasa dihargai saat bekerja atau bahkan memberikan hasil yang maksimal kepada perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudari Kamelia yang telah menjawab. Bagaimana tanggapan dari Saudara Muhammad Ilmi? Apakah bisa dipahami jawaban dari Kamelia? Bismillah. Berarti yang dimaksudkan dari Saudari Kamelia, menjadi seorang pendengar yang baik bagi bawahannya adalah salah satu bentuk faktor salah satu cara yang bisa digunakan untuk memotivasi karyawan. Apakah benar sedikit seperti itu? Silakan Kamelia, konfirmasi balik. Iya. Seperti itu? Iya, Muhammad Ilmi. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Kamelia. Ya, mungkin saya bisa memahaminya. Ya, moderator yang lain diberikan kesempatan itu jawabannya itu kurang begitu tuh sesuai dengan pertanyaannya. Bisa hanya mendengarkan untuk menimbulkan motivasi. Atau nanti ya di sisi berikutnya ya. Oke, silahkan berikutnya. Silakan, dipersilakan moderator. Oke, pertanyaan kedua dari Muhammad Fadilah dijawab oleh Muhammad Iga Raidi. Silakan Iga Raidi, ada? Ada Pak, hadir Pak. Ya, mukanya wajah Anda biar kelihatan teman-teman Anda terobati kangennya. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada penanya. Kepada Saudara Muhammad Fadilah bisa diulang, tadi kan ada gangguan sedikit untuk pertanyaannya. Ya, sekretaris saja yang mengulangnya. Oke, untuk sekretaris bisa untuk mengulang pertanyaan. Iya, baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana proses pengembangan sumber daya manusia pada saat pandemi yang melalui online ini? Maksudnya itu bagaimana proses pengembangan melalui online? Nah, apakah pengembangan tersebut dapat optimal? Kemudian apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga untuk dapat mengatasinya? Oke, terima kasih. Jadi
kita kembali ke awal dulu. Merebaknya wabah COVID, menurut PPTIK, di sini Coronavirus Disease 2019 di Indonesia pada periode semester pertama tahun 2020 memberikan pengaruh yang besar di berbagai sektor kehidupan, lagi dalam pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan. Nah, di sini untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo sebagai kementerian bergerak dalam sektor TIK, ikut andil dalam menjaga produktivitas dan pengembangan SDM. Artinya di sini Kominfo juga bergerak dalam bidang TIK. Kita melakukan pengembangan SDM secara online saat ini berjalan baik. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti prosedur. Ibaratnya kita mengikuti bagaimana tata cara yang baik dalam melakukan dari online melalui pengembangan sumber daya. Lalu di sini dijelaskan bahwa Kominfo menghadirkan program digital talent atau scholarship yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan bidang digital secara online. Program DTS ini terbuka untuk masyarakat yang telah lulus pendidikan formal. Peserta yang menyelesaikan pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat. Nah, artinya dari Indonesia sendiri pun sudah siap untuk masa pandemi ini. Jadi kita melakukan pengembangan SDM untuk kita lihat secara online ini cukup baik. Artinya pemerintah berhasil. Begitu. Terima kasih. Apakah bagaimana dengan Saudara Fadilah? Apakah bisa terjawab? Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan jawabannya. Jadi, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada saat pandemi ini dapat berjalan dengan lancar begitu ya? Yeah. Karena didukung oleh Kominfo gitu. Iya, siap. Oke, nanti mengenai proses. Ya, nanti akan disambung saja oleh tanggapan temannya, karena dalam masa pandemi ini lebih terkadang situasi tidak normal. Jadi nanti ada kendalanya di Muslim Fadilah, dan bagaimana menghadapi kendala itu nanti apakah dari sekolah atau dari orang tua atau dari siswa ataukah nanti dari manajer, dari karyawan, dari pelanggan. Mungkin itu yang dimaksudkan nanti ya. Begitu Fadilah ya. Ya, Pak. Ya, moderator silahkan lagi dilanjutkan ke orang berikutnya. Dipersilakan kepada Saudari Rabiatul Husna untuk menjawab pertanyaan dari Siti Habibah. Suaranya dibuka dulu, Rabiatul. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Rabiatul Husna izin menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Habibah, yang mana pertanyaan tersebut ialah apakah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu berbeda? Dan apakah fokus dari kedua kegiatan tersebut, apakah keduanya berlangsung sementara atau terus-menerus? Nah, jadi pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia itu jelas sekali berbeda. Kenapa? Karena pelatihan itu dimaksudkan untuk memperbaiki penugasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja yang secara tertentu dan terperinci. Nah, latihan ini menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatannya saat ini. Dengan sasaran peningkatan kerja jangka pendek, dan fokus kegiatannya ini untuk meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan, jabatan, atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Nah, sedangkan pengembangan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan. Secara singkatnya, fokus kegiatan yang diarahkan untuk pindah ke jabatan baru karena ada pengembangan perubahan atau pertumbuhan di dalam organisasi tersebut. Secara singkat,
pelatihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan penugasan keahlian karyawan atas pekerjaan tertentu yang dia lakukan pada saat ini atau jabatannya pada saat ini. Misalnya melakukan pelatihan presentasi atau pelatihan komunikasi. Nah, sementara pengembangan lebih pada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena misalnya akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab seperti kenaikan jabatan. Pasti diperlukan adanya pengembangan. Dalam hal ini memerlukan pendidikan dan pelatihan tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana Saudari Habibah? Apakah bisa dipahami? Silakan Siti Habibah, tanggapan dari Siti Habibah. Bisa dipahami. Oh ya, silakan moderator diberikan kesempatan kepada yang lain, apakah dari anggota kelompok ataukah dari partisipan kelompok lain ingin menambahkan jawaban. Yang menambahkan jawaban, tolong disebutkan nama dan dari kelompoknya. Silakan dipandu moderator. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman pemateri ataupun teman-teman yang lain yang mengikuti diskusi pada hari ini yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Izin saya moderator. Ya, silakan Muhammad Aziz dan Nur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menambahkan sedikit jawaban. Nah, di sini saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan saudari Habibah. Jadi katanya apakah pelatihan dan pengembangan itu berbeda? Apa fokus keduanya dan apakah keduanya bersifat sementara atau berkelanjutan? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh saudari Husna ya, dengan jelas juga bahwa pengembangan itu berbeda dengan pelatihan gitu. Pelatihan itu adalah salah satu bentuk dari pengembangan. Kemudian fokusnya tadi juga sudah sangat jelas dijelaskan oleh saudari Husna. Mungkin yang pengen saya jelaskan sedikit itu apakah keduanya bersifat sementara atau berkelanjutan. Jadi keduanya ini harus sustainability gitu, karena itu yang pengen dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Mereka tidak ingin perusahaan itu pastinya tidak ingin sumber daya manusia itu cuman tetap di situ-situ aja. Kalau dia bisa salah satu keahlian, kenapa dia tidak bisa keahlian yang lainnya gitu. Jadi pengembangan dan pelatihan ini harus berkelanjutan, harus sustainability. Karena dari hal tersebut juga seiring berkembangnya zaman, tuntutan pekerjaan itu juga semakin rumit gitu dan semakin banyak. Salah satunya saja ketika pandemi COVID melanda di Indonesia, perusahaan atau organisasi itu terpaksa bergerak melalui online. Nah, jika kita tidak memiliki keahlian untuk menjalankan atau mengoperasikan komputer, teknologi dan sebagainya, itu kita bakal ketinggalan zaman gitu. Nah, jadi perusahaan atau organisasi ini pengen pengembangan dan pelatihan itu tidak sementara, tidak hanya stop di situ-situ saja. Jadi mereka ingin sustainability, ingin berkelanjutan. Nah, seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Aziz dan Nur. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban?
Ada dari ini ada Ari Aditya, ada Kamelia, ada Iga Raidi, ada boleh menjawabkan dari pertanyaan yang pertanyaan penanya yang lain, bukan yang hanya dipasang sebagai pasangan Anda saja. Ada, kalau tidak ada dipersilahkan sekretaris moderator untuk membacakan kesimpulan sementara dari pertanyaan dan jawaban sebelum saya tambahkan. Baik Pak. Di sini saya ingin sedikit menyimpulkan jawaban atas pertanyaan dari ketiga penanya hari ini. Yang pertama itu dari pertanyaan dari Muhammad Ilmi, bagaimana menentukan motivasi yang tepat agar nantinya kita tidak salah dalam memotivasi pekerja. Jawabannya tadi itu salah satu cara untuk dapat maksudnya itu kayak menimbulkan motivasi kepada karyawan itu katanya tadi dengan komunikasi yang baik atau menjadi pendengar yang baik. Mungkin maksud saudari Kamelia di sini adanya komunikasi yang baik itu kan, komunikasi itu sebagai alat untuk mentransfer ide atau gagasan dari karyawan terhadap atasannya gitu. Jadi ketika si atasan ini mendengarkan gagasan atau ide tersebut, dia menjadi termotivasi untuk terus menggali, terus menyampaikan idenya, yang dia pengen itu kayak gimana, yang bagus menurut dia itu kayak gimana. Jadi mereka berdiskusi gitu. Itu menurut saya juga salah satu cara untuk membangkitkan motivasi bagi dari atasan terhadap bawahannya. Kemudian yang kedua dari pertanyaan Empadilah, bagaimana proses pengembangan sumber daya manusia saat pandemi melalui online ini. Tadi sudah dijawab oleh Muhammad Aga Raidi kalau Kemenko melakukan pengembangan sumber daya manusia ini secara online gitu dengan memanfaatkan digitalisasi yang di dalamnya itu ada pelatihan dan menurut Aga Raidi, pemerintah berhasil dalam mengembangkan sumber daya manusia secara online ini. Dan yang ketiga tadi pelatihan dan pengembangan itu jelas berbeda. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki teknik pelaksanaan kerja secara tertentu dan terperinci. Sedangkan pengembangan itu tidak hanya memperbaiki, tapi juga belajar melakukan hal yang baru yang sebelumnya karyawan itu tidak ahli dalam mengerjakannya. Nah, secara singkatnya itu fokus keduanya. Kemudian apakah keduanya bersifat sementara atau berkelanjutan? Keduanya bersifat berkelanjutan karena pengembangan manusia tidak bisa stop di situ-situ saja. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan moderator diserahkan ke saya. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang lain memohon maaf apabila ada kekurangan. Dipersilakan kepada Bapak untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya waktu untuk memberikan tambahan. Terima kasih juga kepada kelompok penanya dan penjawab. Senang saya mengikuti diskusi ini. Insya Allah semangat semua mengikutinya. Nah, ada beberapa tadi bagaimana menimbulkan motivasi. Nah, jadi salah satu yang memperkuat SDM itu untuk produktivitas adalah motivasinya. Nah, motivasi ini tadi kata kawan Anda salah satunya dengan melaksanakan komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik di sini bukan hanya mendengarkan. Intinya bagaimana pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Apakah nanti pesan tersebut atau harapan tersebut dari pimpinan atau dari bawahan, dari kepala sekolah atau dari guru yang nanti bisa diakomodir, dimasukkan dalam program kerja dan dilaksanakan. Motivasi ini bisa secara intrinsik, bisa juga secara ekstrinsik.
Jadi nanti ada pembagian motivasi. Silahkan nanti Anda mungkin ada mata kuliah psikologi manajemen ya. Jadi apa saja motivasi intrinsik tersebut, apa saja motivasi ekstrinsik. Jadi ada penghargaan, ya, ada ucapan terima kasih, pengakuan, kemudian ada pemberian kompensasi, bonus imbalan, itu termasuk ekstrinsik. Silahkan nanti disampaikan. Ya, dicari termasuk nanti kejelasan pekerjaan, kejelasan target, ya, prosedur yang jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan menimbulkan motivasi. Tapi tadi intinya melalui komunikasi yang efektif. Kemudian dari Impadila tadi, ya, memang relatif pengakuan berhasil atau tidaknya. Tapi ya kalau kita perhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia ini setiap media atau cara tersebut memiliki keunggulan dan keterbatasan. Ya, dianggap berhasil kalau memang sumber dayanya mendukung untuk pemanfaatan media online atau digital. Ya, misalnya kita di perkuliahan, mungkin lebih mudah karena kita bisa memahami. Tapi pada anak sekolah dasar atau ibtidaiyah dengan keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan, ada kemungkinan mereka tidak bisa melaksanakan itu. Ya, jadi nanti di sekolah guru yang tidak bisa mengikuti pelatihan online, nah tentunya dicarikan sederhana. Ya mungkin misalnya hanya melewati grup WhatsApp saja, tidak bisa nanti mengoperasikan seperti Google Meet seperti kita, karena mungkin alatnya terbatas, kemampuan terbatas, biaya juga terbatas. Ya, nah jadi ini relatif nantinya. Jadi nanti dicarikan strategi ya yang sesuai dengan kemampuan semua pihak. Ya, agar tidak terkesan dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan tentunya tidak semua bisa berpartisipasi. Yang kedua, ini ya, yang ketiga tadi ya dari Siti Habibah, memang terdapat perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Istilahnya dalam makalah kita disebut dengan pelatihan dan pendidikan. Pelatihan itu arahnya pada keterampilan. Jadi bagaimana melakukan kemampuan fisik, kinerja, agar dapat dengan baik melakukan pekerjaan. Biasanya pelatihan ini terkait dengan pekerjaan rutin. Dan pelatihan ini dilaksanakan biasanya dalam tempo waktu yang tidak lama. Misalnya bagi tenaga kependidikan, pelatihan operator Danabos. Bagaimana mengoperasikan aplikasi Danabos tersebut untuk perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban. Ya, nah, atau juga nanti guru pada masa pandemi. Jadi ada pelatihan penggunaan media online dalam pembelajaran. Ya, jadi walaupun terdapat teorinya juga, tetapi penekanan kepada keterampilan, latihan yang sering itu ditekankan pada kegiatan pelatihan SDM. Sedangkan pengembangan atau kita sebut pendidikan itu adalah pada proses belajar, pengembangan wawasan. Nah, biasanya ini penambahan informasi wawasan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan, apalagi ada pekerjaan yang baru. Nah, biasanya pendidikan ini memerlukan waktu yang lama. Jadi misalnya nanti kita bedakan pelatihan sekolah, pelatihan pembuatan media pembelajaran, pelatihan penggunaan aplikasi apa, ya. Nah, kalau pendidikan nanti misalnya ada studi lanjut, kuliah lagi, ya. Nah, apakah itu secara online atau pelatihan itu secara online atau tidak, pendidikan itu online atau tidak, ya, bisa dilakukan dan itu harus berkelanjutan. Nah, saya pikir kuliah kita hari ini sampai di sini. Ini mudah-mudahan terutama kepada kelompok 2 menginspirasi karena saya melihat Anda ini NIM-nya sudah 2018. Ini bisa menginspirasi untuk pembuatan proposal skripsi. Ya, beberapa alternatif misalnya motivasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan pada sekolah ini. Ya, motivasi guru atau tenaga pendidik dalam mengikuti pendidikan studi lanjut. Oke, itu dua. Kemudian bisa jadi nanti deskriptif ya bagaimana pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada
lembaga ini, pada sekolah ini, pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia pada lembaga ini, fokus kepada pelatihan-pelatihan keterampilan. Nah, atau nanti Anda misalnya juga dengan korelasi, ya, korelasi antara motivasi, ya, mengikut motivasi dalam pengembangan sumber daya terhadap produktivitas kerja. Nah, saya pikir ini ya mudah-mudahan bisa digarap, terutama untuk kelompok 2, karena teori Anda ini sudah lumayan memadai, ya dijadikan pada bab 2 dan menginspirasi ya, untuk pembuatan proposal tadi. Nah, saya pikir sampai di sini saja. Mohon maaf, hanya sampai di sini perkuliahan kita, karena kami sedang mengikuti rapat koordinasi UIN Antasari yang dilaksanakan mulai 2 hari sebelumnya. Ya, saya tidak bisa sampai selesai mendampingi Anda karena ini sedang berlangsung sidang misi. Saya di komisi akademik itu ya, jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi saya sekarang ikut dua media, 2 kegiatan secara online. Inilah kemudahannya kalau kita melakukan kegiatan secara online. Tapi bagi yang alatnya terbatas, tidak mampu menggunakan, ya, jadi saya tahu di Google Meet, saya satu di aplikasi Zoom. Nah, saya kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri dan menutup perkuliahan ini. Ya, jangan lupa Kamelia dikirim WA-nya nanti, emailnya, biar saya bisa mengirim rekaman video, rekaman Google Meet ini untuk bisa Anda share ke teman-teman Anda, agar mungkin yang tidak berhadir bisa mengulang-ulangnya. Saya konfirmasi lagi sampai terakhir, yang belum masuk, Ehsanul Fikri, ada Ehsanul Fikri? Tidak ada? Tidak ada sebenarnya. Kemudian berikutnya Yapi Aulia, juga tidak ada. Kemudian berikutnya Karisma Ningrum, juga tidak. Oh, sudah masuk Karisma. Apa kendalanya Karisma Ningrum? Anda terlambat ini masuk. Itu Pak, jaringannya Pak. Oh ya, nanti kalau bisa memungkinkan berusaha kalau ada pas kuliah ke tempat jaringan yang lebih bagus, ya. Jadi kalau kita perjuangannya bisa saja nanti ke tempat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan itu bisa Anda lakukan sehingga Anda bisa lebih awal. Baik, ya, 2 orang yang tidak hadir. Oke, terima kasih moderator juga yang memandu acara ini, dan kita tutup, kita akhiri bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live duluan ya.